Selamat hari Minggu anak-anak. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui online ini. Yuk kita terlebih dahulu berdoa, mohon Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, apakah pesan Mordekai terhadap Ester? Yang kedua, siapakah nama orang-orang yang akan membunuh Raja Ahasweros? Ya. Yang ketiga, apa sih jabatannya mereka? Ya, apakah jabatan dari orang-orang yang akan membunuh Raja Ahasweros? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu menghafal dari kitab Amsal pasal 8 ayat 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Sekali lagi ya, Amsal 8 ayat 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Gampang ya, dihafal ya anak-anak. Apa maksudnya? Karena lidahku mengatakan kebenaran. Artinya lidah kita belajar untuk menyampaikan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan kefasikan adalah dusta, kebohongan yang tidak benar. Itu menjadi kekejian bagi bibir kita. Kita nggak mau mengucapkannya. Ya. Nah, anak-anak, kembali lagi mengingat cerita kemarin, minggu kemarin, bahwa Ester sudah diberikan mahkota kerajaan sebagai ratu. Nah, untuk menggantikan Ratu Wasti. Apakah Ester berubah anak-anak setelah menjadi ratu? Oh tidak. Dia tetap menjalankan apa yang dipesankan oleh Mordekai. Apa yang dipesankan oleh Mordekai? Yaitu dia tetap berdoa setiap hari, memanjatkan doa kepada Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Mordekai setiap hari-harinya dia jalankan. Dan Mordekai pesan yang paling penting adalah jangan menyebut dirimu berwarga negara atau berkebangsaan Yahudi. Jangan sebut ya. Nah, itu menjadi pesan yang dia simpan di dalam hatinya Ester. Nah, anak-anak, bagaimana dengan Mordekai anak-anak? Mordekai setiap hari seperti biasa selesai menyelesaikan tugas-tugas administrasinya, maka dia duduk di pintu gerbang. Dia kadang-kadang bertanya bagaimana keadaan Ester. Ya, dia ingin mendapat berita dari dayang-dayang tentang Ester. Nah, suatu kali anak, ketika Mordekai sedang duduk-duduk di pintu gerbang, tiba-tiba di sana kok ada orang sedang bisik-bisik. Lalu serius ya berbisik, jangan, harusnya begini. Maka dengan mengendap-endap, Mordekai mendengarkan, menguping apa sih yang mereka bicarakan. Nah, anak-anak, ketika Mordekai mulai menguping dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, wow, sangat mengagetkan anak-anak. Ternyata mereka sedang berbisik-bisik, menyusun rencana, menyusun strategi bagaimana membunuh Raja Ahasweros. Wah, kaget sekali dia. Serem sekali bukan? Raja mau dibunuh. Lalu Mordekai dengan pelan-pelan dia kembali ke tempatnya. Dan anak-anak, keesokan harinya segera dia berjumpa dengan Ester. Ester, aku kasih tahu, ada berita yang penting sekali ya. Berita apa, Paman? Nih, ada niat
atau ada orang yang berencana untuk membunuh Raja Ahasveros. Dia sudah pasang strateginya. Ayo sampaikan kepada raja supaya berhati-hati, dan orang-orangnya raja supaya berjaga-jaga melindungi raja. Sampaikan. Benar, Paman? Benar, aku dengar sendiri. Ada 2 orang sida-sida. Siapa itu, Paman? Bigtan dan Teres. Oh, sida-sida Bigtan dan Teres. Aduh, ya, aku akan sampaikan pada raja. Nah, anak-anak, betul. Akhirnya pada suatu kali Ester datang ke singgasana raja. Raja Ahasveros kalau tidak meletakkan tongkat kepadanya, nggak boleh orang sembarangan, ya, dan akan dibunuh. Kalau tidak diundang raja bisa datang. Tapi kali itu Tuhan memberkati Ester, sehingga ketika dikatakan Ratu Ester datang, langsung Raja Ahasveros menunjukkan tongkatnya. Artinya dia berkenan menerima kedatangan Ester. Lalu bertanyalah Raja Ahasveros pada Ester, ada apa ratuku? Kok mendadak sekali engkau datang? Raja, ada orang yang akan membunuh raja. Sudah mengatur strateginya. Mungkin akan menjebak raja. Dari siapa kamu tahu? Dari Bapak Mordekai yang selalu duduk di depan gerbang istana. Dia mendengar itu. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Bigtan dan Teres. Jabatannya apa? Jabatannya sida-sida, Tuhan. Oh, oke. Nanti akan kusuruh orang-orang kepercayaanku untuk menyelidikinya. Nah, akhirnya raja memerintahkan pada orang-orang kepercayaannya untuk menyelidiki apakah benar ada rencana pembunuhan terhadap raja yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres. Nah, anak-anak, setelah diselidiki dan ternyata betul Bigtan dan Teres tertangkap, dan memang mereka sedang melakukan strategi untuk membunuh raja. Tapi segera ditangkap dan diperhadapkan kepada raja. Dan raja memberikan hukuman kepada mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah Mordekai melihat satu kebenaran dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia harus terus menyampaikan kebenaran itu. Tetapi sayang anak-anak, raja lupa memberikan hadiah kepada Mordekai yang sudah memberikan informasi yang penting. Tapi tidak apa, buat Mordekai tidak bermasalah. Yang penting kebenaran sudah disampaikan. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Belajar untuk menyampaikan yang benar. Ketika melihat teman kita nyontek, apakah kita berdiam saja? Harusnya kita katakan kepada Bapak atau Ibu guru dengan bijaksana, Pak, Bapak, Ibu, si A, si B itu suka nyontek. Coba Bapak perhatikan ketika ulangan. Nah, kita sudah menyampaikan yang benar. Atau ketika kita melihat teman kita yang nakal, yang nyingkat kaki temannya, nah, maka kita juga perlu sampaikan yang benar kepada teman kita. Jangan lakukan, itu mencelakakan orang lain. Jangan berdiam diri. Mari, seperti firman Tuhan katakan, kebenaran yang harus kita sampaikan. Kefasikan menjadi kekejian bagi mulut bibir kita. Bisa dilakukan? Bisa ya? Nah, anak-anak, inilah soalnya yang harus kita jawab. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk menyampaikan yang benar kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.